Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita memulai pelajaran kedua Akidah Akhlak kelas 7. Pada pelajaran kedua ini kita akan mempelajari, membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Agar pembelajaran berjalan lancar, mari kita awali pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadihini awali kulli sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak berharap kalian bisa menyimak pelajaran ini dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa paham ya, karena pelajaran ini sangat penting. Mari pada pembelajaran di kedua ini, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menerima kebenaran sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib mustahil dan jaid Allah SWT. Yang kedua, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat Allah SWT. Yang ketiga adalah menganalisis sifat-sifat wajib mustahil dan jaid Allah SWT beserta dalil, baik dalil naqli maupun dalil akli. Dan kade yang keempat adalah mengkomunikasikan sifat-sifat wajib mustahil dan jaid Allah beserta artinya. Adapun indikator yang akan dicapai pada pembelajaran kedua ini adalah yang pertama, menerima kebenaran sifat-sifat wajib mustahil dan jaid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang ketiga, menyebutkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang keempat, menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang kelima, menyebutkan sifat mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang keenam, menjelaskan pengertian sifat jaid bagi Allah. Yang ketujuh, menyebutkan sifat jaid bagi Allah. Dan yang kedelapan, menunjukkan dalil tentang sifat wajib mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah serta sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai atau masuk materi yang akan dibahas pada hari ini, pada kesempatan ini. Anak-anak, sifat wajib Allah itu ada tiga ya, secara umum ada tiga. Dalam bab ini dijelaskan ada tiga. Yang pertama adalah sifat wajib ya. Yang kedua adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 20. Dan yang 20 para ulama menggolongkan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat yang nafsiyah itu jumlahnya ada 1, yaitu wujud ya. Sifat salbiyah jumlahnya ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalaqatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi dan wahdaniyah. Yang ma'ani jumlahnya ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan yang ma'nawiyah jumlahnya ada 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basuran, mutakaliman. Kemudian yang sifat Allah, sifat mustahil Allah yang juga jumlahnya ada 20 ya. Dan para ulama menggolongkan menjadi 4. 1, sifat mustahil yang nafsiyah, sifat mustahil yang salbiyah, sifat mustahil yang ma'ani, dan sifat mustahil yang ma'nawiyah. Sifat mustahil yang nafsiyah jumlahnya ada 1, yaitu adam. Sifat mustahil yang salbiyah jumlahnya ada 5, yaitu hudus, panamu, masalatu lil hawadisi, ihtiyajuhu lihari dan ta'adud. Sifat mustahil yang ma'ani ada 7, yaitu az, karoha, jahlun, mautun, sumum, umyun dan bukmun. Dan sifat ma'nawiyah jumlahnya ada 7, yaitu azizan, mukrohan, jahilan, mayitan, asam, a'ma dan abkam.
Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah yaitu fi'lu kulli mungkin au tarkuhu, yang artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Selanjutnya Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Apa itu sifat jaiz bagi Allah? Kemudian apa itu nafsiyah, apa itu salbiyah, apa itu ma'ani, apa itu ma'nawiyah, dan arti-arti wujud dan sebagainya, arti dari semua sifat wajib dan arti dari sifat mustahil dan arti dari sifat jaiz. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Ini adalah pengertian sifat wajib bagi Allah. Seperti telah Bapak jelaskan sebelumnya ya, bahwa sifat wajib bagi Allah itu jumlahnya 20, dan yang 20 itu para ulama menggolongkan menjadi 4. Yang pertama sifat wajib yang nafsiyah. Apa itu sifat wajib yang nafsiyah? Sifat wajib yang nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib yang nafsiyah ada satu, yaitu wujud ya, yaitu wujud ya, bahwa yaitu wujud yang artinya Allah itu ada. Bukti adanya Allah itu adalah adanya alam semesta. Sifat wajib yang kedua adalah salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat wajib yang salbiyah adalah pengertiannya ini ya, yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Ini adalah pengertian sifat salbiyah, sifat wajib yang salbiyah. Kemudian sifat wajib yang salbiyah ada 5, yaitu qidam artinya dahulu, baqo artinya kekal, artinya Allah ini kekal ya. Mukhalafatul lil hawadisi artinya Allah berbeda dengan makhluknya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya ya. Sifat yang keempat adalah qiyamuhu bi nafsihi, artinya Allah berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan pertolongan selain dari dirinya dalam menciptakan, mengurus alam semesta dan lain sebagainya. Kemudian sifat wajib salbiyah yang kelima adalah wahdaniyah ya. Wahdaniyah ini salah tulis, wahdaniyah artinya Allah itu esa. Kemudian sifat wajib yang penggolongan yang ketiga adalah sifat wajib yang ma'ani. Apa itu sifat wajib yang ma'ani? Sifat wajib Allah yang ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani itu ada 7, sifat wajib ma'ani itu ada 7, yaitu qudrat artinya Allah Maha Kuasa, iradat artinya Allah berkehendak, ilmu artinya Allah mengetahui, hayat artinya Allah hidup, sama artinya Allah mendengar, basar artinya Allah melihat, dan kalam artinya Allah berfirman. Inilah adalah yang ma'ani. Kemudian penggolongan sifat wajib yang ketiga adalah ma'nawi, sifat ma'nawiyah. Apa itu pengertian sifat ma'nawiyah? Yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah, dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian ya. Sifat ma'nawiyah itu ada sifat wajib yang ma'nawi itu ada 5, yaitu qadiron artinya Allah Maha Kuasa, muridan artinya Allah Maha berkehendak, aliman artinya Allah Maha mengetahui, kemudian hayyan artinya Allah Maha hidup, samian artinya Allah Maha mendengar, basiron artinya Allah Maha melihat, dan mutakaliman artinya Allah Maha berfirman. Ini adalah sifat wajib bagi Allah. Sekali lagi, sifat wajib bagi Allah jumlahnya ada 20. Yang 20 ini para ulama menggolongkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada 1, yaitu wujud artinya ada ya. Kemudian sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam artinya dahulu, baqo kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu bi nafsi artinya Allah berdiri sendiri, wahdaniyah artinya Allah Maha Esa. Kemudian penggolongan yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat wajib yang ma'ani itu ada 7, 1 qudrat artinya kuasa, iradat berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya
mendengar, basor artinya melihat, dan kalam artinya berfirman. Sifat ma'nawiyah ada 7, yaitu kidam, qadiran artinya maha kuasa, murid artinya maha berkehendak, alim artinya maha hidup, hayyan artinya maha alim artinya maha mengetahui, hayyan artinya maha hidup, samian artinya maha mendengar, basiron artinya maha melihat, dan buat kaliman artinya maha berfirman atau berkalam. Ini adalah sifat wajib bagi Allah. Kemudian selanjutnya akan Bapak bahas tentang sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib, seperti telah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Pengertiannya apa? Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Allah? Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disadarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Atau dengan kata lain, sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah ya, sebagai pencipta alam semesta. Sifat mustahil sama dengan sifat jumlahnya sama, sifat mustahil jumlahnya sama dengan sifat wajib, yaitu 20, dan yang 20 itu para ulama menggolong menjadi 4. Satu sifat mustahil yang nafsiyah. Sifat mustahil yang nafsiyah itu jumlahnya ada 1, yaitu Adam. Lawannya adalah wujud ya. Adam artinya tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada karena Allah bersifat wujud atau ada. Kemudian penggolongan yang kedua adalah sifat mustahil yang salbiyah. Sifat mustahil yang salbiyah itu ada 5. 1, khodus artinya ada permulaan. Mustahil Allah ini ada permulaan karena Allah itu bersifat kidam. Kemudian fana artinya rusak. Mustahil Allah ini rusak karena Allah bersifat bako atau kekal. Ya, lawannya fana adalah bako. Kemudian muwasalatul lil hawadisi. Ya, mustahil Allah ini sama dengan makhluknya karena Allah bersifat mukhalafatul lil hawadisi ya. Kemudian yang keempat, ihtiyaju li ghairihi artinya butuh kepada yang lain. Mustahil Allah ini membutuhkan pertolongan selain dari dirinya karena Allah bersifat qiyamuhu binafsi atau berdiri sendiri, atau Allah tidak membutuhkan pertolongan selain dari dirinya. Kemudian ta'adud artinya berbilang. Mustahil Allah ini lebih dari 1 karena Allah ini bersifat wahdaniyah atau Allah itu esa, Allah itu satu ya. Kemudian si penggolongan yang ketiga ada sifat mustahil yang ma'ani. Sifat mustahil yang ma'ani itu jumlahnya ada 7. 1, az artinya lemah. Mustahil Allah ini lemah karena Allah bersifat kudrat, Allah berkuasa. Karohah artinya terpaksa. Mustahil Allah ini terpaksa karena Allah bersifat irodat artinya berkehendak. Jahlun artinya bodoh. Mustahil Allah ini bodoh karena Allah bersifat ilmu atau mengetahui. Mautun artinya mati. Mustahil Allah ini mati karena Allah bersifat hayat atau hidup. Sumum artinya tuli. Mustahil Allah ini tuli karena Allah bersifat sama atau mendengar. Umyun artinya buta. Mustahil Allah ini buta karena Allah bersifat basor atau melihat. Dan bukmun artinya bisu. Mustahil Allah ini bisu karena Allah bersifat kalam atau berfirman atau berkalam. Kemudian golongan yang keempat adalah sifat mustahil yang ma'nawiyah. Sifat mustahil yang ma'nawiyah ada 7 ya, ada 7. 1, azizan artinya yang lemah. Mustahil Allah ini lemah karena Allah bersifat qadiron maha kuasa. Mukrohan artinya yang terpaksa. Mustahil Allah ini terpaksa karena Allah bersifat muridan artinya maha berkehendak. Jahilan artinya bodoh. Mustahil Allah ini bodoh karena Allah bersifat aliman atau maha mengetahui. Mayitan yang mati. Mustahil Allah ini mati karena Allah bersifat hayyan atau maha hidup. Asam artinya tuli. Mustahil Allah ini tuli karena Allah bersifat samian atau maha mendengar. A'ma artinya buta. Mustahil Allah ini buta karena Allah maha bersifat basiron atau maha melihat. Abkam artinya yang bisu. Mustahil Allah ini bisu karena Allah bersifat mutakaliman atau maha berfirman atau maha berkata-kata. Jadi sekali lagi anak-anak, sifat mustahil bagi Allah itu jumlahnya ada 20. Yang 20 para ulama menggolongkan menjadi 4. 1, sifat nafsiyah yang sifat mustahil yang nafsiyah, jumlahnya ada 1 yaitu Adam.
Sifat musil yang salbiah jumlahnya ada 5, yaitu hudus, panah, mumasalatul hawadisi, ihtiyaju li ghairihi, dan ta'adun. Nah ya. Kemudian sifat nafsi, sifat musil yang ma'ni ada 7, yaitu azkaroha, jahlun, mautun, sumum, umyun, dan bukmun. Kemudian sifat musail yang ma'nawi ada 7, yaitu azizan, nugrohan, jahilan, mayitan, asam, aman, dan akam. Ini adalah sifat musail bagi Allah. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apa itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebebasan. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Atau dengan kata lain, sifat jaiz bagi Allah adalah kebebasan Allah untuk berbuat atau tidak berbuat, karena Allah mempunyai kebebasan yang mutlak ya. Sifat jaiz bagi Allah ada 1, yaitu fa'ilu kulli mungkin aw tarkuhu, artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuat ya. Ini adalah pengertian sifat jaiz. Jadi sekali lagi sifat Allah itu ada 3, sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, kemudian sifat jaiz bagi Allah yaitu sifat kebebasan untuk berbuat dan tidak berbuat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan selesainya pembahasan ini, maka alhamdulillah pembahasan pelajaran kedua telah selesai, dan selanjutnya silakan anak-anak jawab pertanyaan ini. Kemudian nanti Bapak evaluasi dan hasilnya akan Bapak masukkan di buku nilai. Demikian tadi pelajaran kedua ya. Semoga kalian paham dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhlak kalian akan bertambah semakin baik. Demikian pelajaran kedua dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.